Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurin Fatizana Nafiah dengan NPM 2206082695 dari kelas DMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan panduan mengenai proses kompensasi dan payroll pada UDU versi 16. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat database duplikasi dari lab appraisal dengan format penamaan database baru tersebut yaitu npm underscore payroll. Selanjutnya, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan memastikan terlebih dahulu bahwa telah mengaktifkan modul payroll dan payroll accounting. Berikut merupakan tampilan ketika kita search pada bagian apps untuk bagian payroll, maka statusnya sudah terinstall untuk modul payroll accounting dan payroll. Kemudian kita akan login menggunakan user administrator dan memastikan bahwa user Hana sebagai manajer HR telah memiliki akses sebagai manajer di modul payroll. Jadi pada bagian setting, kita pilih manage user, kemudian pilih usernya yaitu Hana, kemudian kita pada bagian appraisal, pada bagian payroll di menu other, kita pilih sebagai manager, kita settingnya. Kemudian tetap login sebagai administrator. Kita akan memastikan bahwa user masing-masing atau Wisnu memiliki akses officer di modul payroll. Sama seperti sebelumnya, pada manage user, kita pilih untuk payroll pada bagian Wisnu, kita settingnya yaitu officer. Selanjutnya, masuk pada bagian general overview. Pada tutorial ini, kita akan diminta untuk membuat payslip seperti tabel berikut. Kemudian dengan tahapan pembuatan payslip, yaitu membuat salary role kategori, kemudian salary rules, kemudian salary role structure, kontrak, dan yang terakhir akan membuat payslip. Oke, jadi yang pertama kita akan membuat salary role kategori. Yaitu terlebih dahulu, kita akan dapat dilihat pada bagian navbar ketika membuka modul payroll. Pastikan terlebih dahulu kita mengaktifkan developer mode pada setting dan mengakses dengan akun Hana. Jadi pada modul payroll, kemudian configuration, kita pilih salary full kategori. Kita akan menambahkan kategori baru sesuai dengan tabel berikut, yaitu ketika kita sudah masuk pada bagian salary full kategori, kita klik new, kemudian masukkan nama dan kode dari kategori yang akan kita tambahkan. Berikut merupakan tampilan salah satu dari kategori yang berhasil kita buat, dan berikut merupakan seluruh kategori yang telah kita tambahkan. Kemudian masuk pada bagian salary roles. Kita akan membuat salary roles yang akan menjadi aturan kalkulasi pada payslip. Berikut merupakan daftar dari salary roles yang akan dibuat nantinya, mulai dari annual netto sampai dengan penghasilan kena pajak. Nah, berikut merupakan tampilan salah satu salary roles yang telah berhasil dibuat. Pada bagian payroll, kita masukkan, pilih menu salary roles, kemudian klik new, masukkan seluruh field yang dibutuhkan. Nah, berikut merupakan hasil dari seluruh salary roles yang berhasil dibuat. Kemudian menuju ke net salary pada salary rules, yaitu dan sesuaikan dengan ketentuan soal. Selain itu disesuaikan juga debit account dan credit account pada net salary. Hal ini bertujuan untuk melakukan definisi yang jelas antara akun debit dan kredit untuk gaji bersih karyawan. Pada bagian salary rules, kita pilih net salary, kemudian setting untuk debit account dan credit account. Kemudian kita masuk pada bagian salary structure. Yaitu kita akan membuat salary structure berdasarkan semua field yang telah kita tambahkan di salary role sebelumnya, itu dengan membuat salary structure baru sesuai dengan ketentuan pada soal. Jadi kita pada bagian salary structure, kita klik new, kemudian masukkan seluruhnya, yaitu kita akan membuat salary PT kita. Nah, pada halaman yang sama, kita akan menambahkan seluruh salary roles yang telah dibuat sebelumnya, yaitu berikut merupakan tampilan apabila salary structure yang telah dibuat, yang telah berhasil dibuat sebelumnya, telah ditambahkan pada seluruh field kecuali default yang sebelumnya. Itu pada bagian salary rules tadi kita klik add line, kemudian kita masukkan seluruh salary rules yang telah berhasil dibuat. Berikut merupakan tampilan hasil dari salary structure beserta salary rules yang telah kita muat. Kemudian masuk pada bagian kontrak, kita akan membuat kontrak pada employee sebagai kebutuhan file yang ada pada payslip.
Untuk dapat mengaksesnya, yaitu kita akan mengklik kontrak pada modul employee yang terdapat pada navbar employee, kemudian pilih user yaitu Wisnu, kemudian kita akan membuat kontrak sesuai dengan user masing-masing, sesuai dengan ketentuan pada soal. Jadi pada bagian modul employee, kita pilih kontrak, kemudian pilih Wisnu karena merupakan user yang akan kita kelola kontraknya, kemudian klik create. Nah, ketika membuat kontrak, maka kita perlu untuk membuat salary journal juga, yaitu dengan nama payroll dan ketentuan sebagai berikut. Berikut merupakan hasil dari kontrak yang telah kita buat untuk Wisnu. Nah, setelah itu kita akan mengubah status kontrak menjadi running dengan mengklik bagian kanan atas kontrak yang sebelumnya new menjadi running. Nah, berikut merupakan tampilan dari kontrak yang statusnya running. Kemudian masuk pada bagian payslip. Untuk membuat payslip, yaitu dengan masuk ke modul payroll, kemudian klik employee payslip, lalu klik create dan pilih employee masing-masing, yaitu Wisnu. Kemudian ketika employee dipilih, maka beberapa field akan langsung terisi secara otomatis. Jadi pada bagian employee payroll, kita pilih employee payslip, kemudian pilih salary slip dari Wisnu, maka beberapa field akan otomatis terisi sesuai dengan milik dari Wisnu. Selanjutnya, kita akan mengklik tombol Compute Sheet pada section Salary Computation, akan muncul, kemudian pada section Salary Computation akan muncul semua salary rules yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita klik dulu tombol Compute Sheet, kemudian kita cek pada bagian Salary Computation, maka akan muncul beberapa salary rules yang telah kita tambahkan tadi. Setelah semua komponen payslip sudah benar, maka selanjutnya yaitu kita akan melakukan post payslip tersebut. Pada section accounting information, pilih payroll yang sebelumnya telah dibuat untuk menjadi salary journal, kemudian klik confirm untuk mengkonfirmasi payslip. Jadi pada bagian accounting information terdapat salary journal dengan file-nya yaitu payroll, kemudian kita klik payroll tersebut. Maka kita akan ditujukan sebagai berikut. Kemudian kita akan lakukan konfirmasi sehingga statusnya yang sebelumnya draft akan menjadi done. Kemudian kita dapat melihat accounting entry berupa bukti bahwa payslip telah diposting. Jadi pada bagian payroll tadi, pada sebelah kanan terdapat payslip, kita dapat menekan, maka tampilannya ke sebagai berikut merupakan payslip yang telah diposting. Selanjutnya, kita akan login sebagai user employee masing-masing atau Wisnu dan lakukan pengecekan apakah payslip tersebut tuh dapat dibuka dan dilihat. Jadi kita login dulu sebagai Wisnu, kemudian masuk pada modul payroll, kemudian masuk employee payslip, pilih payslip dari Wisnu, maka tampilannya akan sebagai berikut. Dan ketika kita klik pada bagian payslip, akan terdapat detail sebagai berikut. Oke, masuk pada bagian pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan PPh 21 dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi, PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu yang wajib pajak. Cara menghitung PPh 21 yaitu yang pertama, kita akan menghitung penghasilan bruto atau kotor, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan penghasilan lainnya. Kemudian kita akan mengurangi dengan biaya jabatan dan iuran BPJS. Biaya jabatan yaitu berupa 5% dari bruto, maksimalnya yaitu Rp500.000 per bulan. Kemudian iuran BPJS Kesehatan, JHT, dan JP. Hitung penghasilan neto atau bersih yaitu bruto dikurangi dengan potongan yang merupakan sebelumnya tadi yaitu biaya jabatan ditambah dengan iuran. Kemudian kita akan mengurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan status pribadi dan tanggungan. Kita akan menghitung penghasilan kena pajak atau PKP dengan neto dikurangi PTKP. Kemudian kita akan mengkalkulasi PPh 21 yaitu menggunakan tarif progresif 5% untuk PKP sampai 50 juta, kemudian 15% untuk PKP senilai 50 juta sampai 250 juta, kemudian 25% untuk PKP dengan rentang 250 juta sampai dengan 500 juta, dan 30% untuk PKP di atas 500 juta. Nah, kemudian masuk yang soal kedua, jelaskan mengapa tunjangan dan iuran dari JHT dan JB berbeda persentasenya. Apa tujuan hal tersebut?
Jadi yang pertama, JHT atau jaminan hari tua dan JP jaminan pensiun memiliki perbedaan persentase karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda dalam jaminan sosial. JHT untuk dana yang dapat diambil setelah pensiun, resign, atau kebutuhan mendesak seperti PHK. Persentase yang lebih tinggi sehingga memungkinkan tabungan jangka panjang yang cukup. Kemudian JP didesain untuk memberikan dana bulanan saat pensiun. Persentase yang lebih rendah karena sifatnya berupa manfaat bulanan tetap. Tujuan adanya perbedaan ini yaitu mengelola kebutuhan jangka pendek atau JHT dan jangka panjang atau JP, serta menjaga keseimbangan kontribusi perusahaan dan karyawan terhadap manfaat. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan eksplorasi dan simulasi jika Anda sebagai manajer HR atau HANA ingin melakukan import bulky data kontrak employee sebagai salah satu kebutuhan payroll. Yang pertama, kita perlu untuk melakukan ekspor kontrak yang sudah dibuat sebelumnya agar memperoleh template dari kontrak tersebut. Jadi masuk pada bagian modul employee, kita pilih employee, kemudian pilih kontrak, kemudian pilih kontrak yang telah kita buat, kemudian pada bagian action kita pilih bagian export. Nah, tampilannya akan sebagai berikut, yaitu kita perlu memilih untuk file-file apa saja yang ingin dilakukan ekspor. Selanjutnya, klik bagian ekspor. Maka kita akan mendapatkan template dari kontrak tersebut. Berikut merupakan master data dari kontrak yang telah saya buat menggunakan template, yaitu terdapat beberapa field seperti kontrak, yaitu kontrak name, kemudian employee, hire date, kemudian start date, end date, kemudian status, wage, kemudian salary structure type, working schedule, kemudian contract type, kemudian dan HR responsible. Kemudian kita bisa memasukkan data-data dari kontrak tersebut sesuai dengan field-field yang ada. Oke, sekian panduan dari saya terkait penggunaan proses kompensasi dan payroll pada UDU versi 16. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam.